membunuh. Siapa namanya? Siapa? Rakil. Itu pembunuhan pertama, tumpah darah pertama yang terjadi di atas permukaan bumi. Maka nanti para pembunuh ada di bawah benderanya. Si Qabil bisa bilang membunuh. Rakil. Qabil membunuh. Qabil nanti ada di bawah bendera dia. Kata Nabi Adam, boro-boro anak saya aja begini, tanggung jawab di hadapan Allah. Anak tanggung jawab orang tua. Tapi kalau orang tuanya udah ngajarin, orang tuanya nggak bisa baca Quran nih, nggak bisa nih nak, saya nggak bisa baca Quran. TPA aja nggak hatam, bapak mah udah kamu ngaji ke TPA. Ya, Al Isra, Ustaz Jainuri, sono seberang sono, ada musola, betul? Ada saungnya, tahu masih ada apa enggak? Masih ada saung sono, ngaji di sono. Ikro alif, bata, setilawati, kiroati, sekarang banyak hati-hatian. Ya. Ada tilawati, kiroati, betul? Ada ummi, masya Allah dipermudah. Zaman dulu orang ngaji susah pak, baca Al-Fatihah aja nggak bener gelap. Dulu imam aja belum bener pak, jadi imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dipakai jadi imam. Sekarang ada imam begitu ditendang. Betul apa enggak? Imam yang fasih saja suara nggak enak gak dipakai. Jangan pakai lagi tuh ustaz itu. Kenapa? Suaranya nggak enak. Wah, alamat ini orang-orang ustaz yang suaranya nggak enak nggak bisa jadi imam tarawih. Apalagi di sebelah sono, perumahan sono ada pak ustaz nggak, suaranya nggak bagus, ilmunya banyak, itu ditendang nggak disewa. Itu kontrak. Kata saya, kenapa pak, itu kan guru tetap di masjid ini, kenapa nggak dijadikan imam tarawih? Udah cukup sekali aja ustaz. Kenapa? Nggak enak suaranya. Lama lagi. Udah nggak enak, lama lagi. Suratnya pendek-pendek kata Ustaz, nggak ada yang aneh. Kita pengen satu Ramadan khatamin Quran, kita sewa 6,5 juta. Waduh, luar biasa. Ada pak sebelah sono. Kata saya 6,5 juta, saya ngapalin Quran dulu ah. Biar Ramadan dapat 6,5 juta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang model begitu, yang bakal dipakai di masjid. Sekarang juga nggak kedengeran yang Rabbana ya Rabbana, nggak ada. Sekarang masjid rata-rata pakai alarm, betul apa enggak? Udah adzan pada sholat sunnah, ntar tuh detik-detik main tuh detik-tik. Ntar kalau udah habis 00 tit baru kok. Makanya bocah-bocah sifat 20 jarang yang hafal. Dulu pak, bapak-bapak saya yakin apal sifat 20 dari mana? Yang mana sih sifat 20 pak? Yang wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Itu apal? Apa ngapalin dari kitab? Apa kedengeran dari corong musola? Corong musola. Makanya manfaat corong yang kenceng itu manfaat. Sekarang nggak boleh. Ya corong kenceng-kenceng nyaingin film Ikatan Cinta. Mana si Andin dengan si Alnya sedang pisah ranjang. Ya, kalau corongnya masuk ke dalam pojok-pojok rumah, itu film kagak kedenger itu bocah lagi nonton TikTok kagak kedengeran. Saya masih ting-ting kagak kedengeran. Sama suara solawatan. Dulu pak, di daerah saya itu solawatan apa aja diterjemahin. Ya, di Jawa juga sama, di pondok saya sarang dulu itu setiap waktu itu ada solawatan. Sekarang udah nggak ada yang solawatan. Masjidnya modern lagi, solawatan ngapain si Ustaz ngaji mau di TPA BG? Pak, itu kadang-kadang manfaatnya banyak. Anak kita nih ngapalin surat Al-Fatihah, saya yakin itu sebelum dia paham hurufnya, dia sudah hafal itu Al-Fatihah. Anak saya aja 2 tahun setengah itu hafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kedengaran suara imam setiap maghrib, setiap subuh, setiap isya masuk ke dalam ruangan rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara tidak sadar anak saya mendengarkan itu repetition. Apa repetition? Diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang melekat di dalam alam bawah sadarnya, kemudian hafal.
Saya suruh baca surat Al-Fatihah sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa surat Al-Fatihah? Padahal bapaknya belum ngajarin, ibunya belum ngajarin. Anaknya sudah hafal karena dengar corong masjid, corong musola sekarang berisik. Lagian mic pada rusak. Kalau bocah salawatan betul. Orang dulu Pak mic rusak 5 kali kagak ngapa-ngapa. Yang penting bocahnya pinter, tapi ilok sehari ganti mic 5 kali. Ya DKM bangkrut apa enggak? Enggak bakal enggak bangkrut. Tinggal bilang aja nanti di Jumatan bilang, bapak-bapak saldo kas pada hari ini, ya ternyata minus 90.000. Kenapa? Yang 4 juta buat beli mic. Beli mic mahal amat Ustaz, 4 juta. Iya, setiap waktu micnya rusak. Duhur rusak, beli lagi asarnya rusak. Bapak-bapak tetap semangat. Ya udah saya nyumbang lagi udah gocap, saya nyumbang cepet, nyumbang penuh lah lagi. Insya Allah lama-lama besok bocah nggak ngerusak mic, amplinya yang dirusakin. Tapi udah nggak ada, udah begitu jarang. Di masjid semuanya pakai tit gitu ya. Pakai alat, sholawatan lah. Emang sholawatan negatifnya apa? Bakal masuk neraka gara-gara sholawatan? Malaikat balik tutup mata, Pak. Ditanya, kenapa kamu fulan masuk neraka? Gara-gara sholawatan habis adzan malaikat balik. Aduh, malu saja katanya. Ilok gara-gara sholawatan masuk neraka. Salah tempat kata malaikat sana masuk surga. Amin Allahumma. Aneh-aneh. Orang yang akan bebas dari siksa kubur adalah orang yang dawam baca surat Tabarok. Apa Tabarok? Surat apa? Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai hatam. Tiap hari dibaca sampai wafat, maka malaikat mungkar nakir enggak bakalan datang. Siapa yang datang? Malaikat siapa yang suka nanya di kuburan, Pak? Jempling begini susah amat. Malaikat siapa Pak yang suka datang nanyain di alam kubur? Mungkar. Nah, siapa yang mau ditanya sama dia? Ada yang mau ditanya? Parakil. Saya mah tidak punya cita-cita pengen ditanya sama malaikat mungkar nakir. Sekalipun saya harus ditanya, saya pengen ditanya oleh malaikat Bashar Mubashir. Sebab malaikat mungkar nakir nanya untuk ahli maksiat, nanya untuk orang kafir, nanya untuk orang munafik yang akan ditanya tauhidnya oleh malaikat mungkar nakir. Mukanya merah, matanya menyala, suaranya menggelegar, bawa gendiran. Apa gendiran itu? Kalau sekarang bawa stemper. Minjem stempel Pak Haji Dede. Kepalanya taruh di bawah, diletakin stempel. Tembus 7 lapis bumi. Naudzubillahi min man rabbuka, kata malaikat mungkar nakir. Karena kita nggak belajar tauhid di dunia, nggak kenal Allah, nggak paham sifat-sifat Allah, i'tiqad yang 50 tidak paham. Ada berapa aqaidu dunia? Nggak paham. Ada 50, 20 untuk sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. Jangkep jadinya 50. Itu kudu paham. Awaluddin, awalnya agama adalah akidah. Akidah itu adanya di mana? Di dalam pelajaran tauhid. Tauhid itu kagak dibaca. Senangnya dongeng baik kalau ngaji. Pas belajar tauhid ngantuk. Begitu tanya, "Man rabbuka?" baru bangun. Kaget kita sama malaikat mungkar. Nah, lebih baik disetrap di dunia, Pak. Ditanya tentang tauhid kagak paham daripada dihukumnya di alam kubur. Naudzubillahi min. Itu pertama, Pak. Kalau pengen bebas dari siksa kubur, amalkan surat Tabarok. Yang kedua, siapa yang akan dibebaskan daripada siksa kubur? Yaitu al-mabtun. Siapa al-mabtun? Orang yang meninggal karena sakit
yang ada di perutnya. Contoh sakit mah, kronis, meninggal dunia, insya Allah di alam kubur tidak ditanya. Amin Allahumma. Asal di dunianya ngejalanin kewajiban, Pak. Gila kagak pernah sholat, main judi, kena mah kronis mati, nggak ditanya, keenakan dia, Pak. Orang mendingan makan asam terus, makan rujak, jangan sarapan, lama-lama emah, Pak, mati. Terus nggak ditanya, enak bener. Tetap sholat, tetap ngaji, tetap amal soleh. Nanti bonusnya tidak ditanya di alam kubur. Siapa? Orang yang mah kronis, orang asam lambung, orang punya usus buntu, orang punya infeksi usus, orang yang punya penyakit liver. Kalau dia beriman, dia taat kepada Allah, nanti meninggal karena penyakitnya, maka akan dibebaskan dari siksanya kubur. Amin Allahumma. Terus yang ketiga yang bebas dari siksa kubur siapa? Yang bebas dari siksa kubur adalah al-mughrib, orang yang tenggelam. Lagi renang ke bawah arus, baru ketemu 5 kilo beberapa hari kemudian maka dia tidak akan ditanya di alam kuburnya. Berarti Fir'aun juga sama, Ustaz. Dia akan tenggelam ya Fir'aun ya. Kelebok tenggelam. Man rabbuka, nggak bakal ditanya Fir'aun. Udah jelas-jelas dia mau masuk neraka. Makanya malaikat aja nggak ridho, Pak. Waktu Fir'aun asyhadu. Ketika mau kelak itu beliau mau syahadat. Dia mau syahadat. Asyhadu. Malaikat Jibril ngepel tanah, kemudian dilempar ke mulutnya. Blok. Mati. Dan memang Fir'aun tidak ditakdirkan untuk menjadi orang beriman. Jadi contoh buat penguasa yang zalim, buat penguasa yang maha segala mahanya, dia mengaku di atas segala-galanya. Itu Fir'aun. Naudzubillah min dzalik ya Pak ya. Jangan berkumpul di bawah bendera Fir'aun. Emang ada ustaz yang berkumpul di bawah bendera Fir'aun? Ada. Seorang istri yang nuntut kepada suami jauh di luar kemampuan suaminya. Suaminya gaji 1,5 juta, dia nuntut pengen HP merek iPhone 13 Pro Max. Harganya berapa itu? Tahu, saya juga belum ngecek di Google. Berapa itu? Ya, pokoknya segitulah, 15 jutaan kali ya. Gaji 1,5 juta, dituntut suruh beli handphone 15 juta. Akhirnya itu suaminya berbuat keburukan. Ada besi di kantor diambil gara-gara bini tuh. Ya. Ada wadah-wadahan apa kosong diangkut ke rumah. Kenapa? Rusaknya laki-laki kebanyakan karena perempuan. Makanya nanti kata Nabi ada zaman di mana membujang lebih baik daripada menikah. Nanti Pak, bukan sekarang. Ya. Kapan itu ya Rasulullah? Ketika semua perempuan di dunia ini yang isi otaknya, isi kepalanya hanya kesenangan dunia. Nanti lebih baik membujang kata Nabi. Sebab ketika orang menikah dengan perempuan seperti itu, dia akan berbuat kejahatan. Yang jadi pejabat korupsi gara-gara perempuan. Yang jadi ustad korupsi apa kira-kira? Metur. Korupsi dalil lah. Korupsi dalil gara-gara perempuan. Nanti ada zaman lebih baik membujang daripada menikah. Kenapa? Karena nanti perempuan yang isi kepalanya hanyalah dunia. Itu susah Pak diajak ibadah. Diajak sholat subuh AC, antar aja lah. Masih adem AC-nya, masih enak, semalam udah nonton film Korea ngantuk Bang. Ntar aja bangunnya jam 9. Ya Allah ya Karim. Nanti sudah terlihat perempuan-perempuan di zaman sekarang yang dipercantik adalah luarnya, dalamnya isinya keropos. Naudzubillah min. Semoga anak keturunan kita jadi anak yang soleh dan solehah. Iya Pak, alat kecantikan semakin banyak Pak. Mereknya macam-macam. Setiap bulan ada merek baru Pak. Sekitar ada, kalau dihitung ya, 600 merek baru
setiap bulannya yang muncul merek kosmetik. MS Glow udah lama. Karena saya gaul dengan pabrik kecantikan. Ya, milioner yang membuat pabrik kosmetik. Tuh anak muda di bawah umur saya punya pabrik kosmetik di Depok dan punya pabrik kosmetik di Cirebon. Itu sehari baru bangun melek mata, Pak. Melek mata begini, itu penghasilannya sudah 135 juta. Melek mata. Itu yang sekarang Pak Haji Dede bikin pabriknya, Pak Haji Dede. Ya, pabrik kosmetik, bikin ketek putih. Nah, dia konsultasi ke saya, Ustadz, saya jual kosmetik. Sekarang ada produk baru dari saya. Apa itu, Pak? Ini namanya produk pemutih ketiak. Tapi saya takut uang yang saya dapat haram. Kenapa? Karena yang iklan itu perempuan buka aurat, kata dia. Jadi gimana Pak Ustadz? Gimana ya? Apakah ketiak syar'i atau gimana nih? Dan setiap ada model, itu yang seleksi saya, Ustadz. Jadi model datang nih, buat apa namanya tuh ya? Casting ya, kalau casting, buat casting. Itu saya, coba ketiaknya gimana? Gini, ya. Oh, kurang bagus ketiak kamu, salah ada. Masuk lagi, sampai ketemu yang bagus ketiaknya, baru lolos iklan tuh. Pak, disortir dulu. Ketiak aja ratusan ketiak, ketek Pak, disortir. Masuk, terus gimana Ustaz saya? Gak usah bikin itu deh, kata saya, produk yang lain aja. Ya udah nggak jadi, kata dia nurut, nggak jadi bikin produk pemutih ketiak sebab iklannya itu pasti ketek yang diangkat, betul apa enggak? Kan ada tuh iklannya gini ya, keteknya diangkat. Mending nggak ada ketek syar'i ya, nggak bisa kelihatan. Nah itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang akan selamat dari siksa kubur adalah al-mughriq, orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Dan ini termasuk perjalanan kehidupan. Semua manusia terlahir dalam keadaan suci. Cuman dalam lambat laun kita terhijab oleh banyak tirai di dalam kehidupan. Kita tadinya kenal Allah, Pak. Kita tadinya bertauhid semuanya kepada Allah, tapi seiring dengan kehidupan dihijab oleh nafsu, dihijab oleh setan, dihijab oleh dunia, dihijab oleh teman sendiri. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5 hal yang menghalangi kehidupan manusia untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Yang pertama adalah nafsu. Maka Bapak sekarang nggak diterangin dulu dah, udah malam Pak. Nafsu kan banyak, minimal aja ada 4. Kalau ngikutin ajaran Sunan Kalijogo ada 4. Nafsu lawama, nafsu amaro, nafsu sufia, nafsu mutmainah. Ada lagi pada nafsu mulhama, nafsu maradiyah, ada banyak nafsu. Tapi Sunan Kalijogo menggambarkannya 4. Kalau bapak-bapak merem, nah merem ketemu warna hitam, itu namanya nafsu lawama, sifat binatang. Hidup pakainya sifat binatang, suka adu domba, mitnah orang, egois, pengen menang sendiri. Nah nanti mati di bedol, rohnya itu hitam. Warna ruhnya warna hitam. Dan nanti di yaumil mahsyar ketika dibangkitkan, kata Nabi ada yang wajahnya seperti monyet, betul? Siapa dia? An-namam, mereka yang suka ngadu dan orang yang serakah. Tangan kanannya pegang pisang, tangan kirinya pegang apel, kaki kanannya pegang kelapa, kaki kirinya pegang duren, serakah. Itu nanti muncul di akhirat, wajahnya ibarat monkey. Ya. Ada lagi kata Nabi, coba merem, itu ada warna merah. Bapak-bapak kalau meremnya serius itu ada warna hitam, nggak geblek di belakang, paling belakang, nanti ada merah di depannya, semburat di tengah-tengah, merah itu ya kayak darah. Itu namanya nafsu amarah yang menghalangi manusia agar pulang ke Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tersesat di alam amarah. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit pasea, apa pasea tuh? Oh ribut ya. Sama bini ribut baik, sama tetangga ribut baik. Itu nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, wajahnya kalbi seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Nanti terjebak di alam merah bapak-bapak. Ruhnya warna merah, jadi kusulap merah ya. Warna merah. Ada nafsu sufiyah terjebak, makanan enak,
kendaraan bagus, rumah mewah, uang yang banyak, itu terjebak. Nanti ketika meninggal dunia masih melekat kepada nafsu itu, terjebak di alam kuning. Bapak-bapak kalau merem begini ada titik-titik banyak tuh. Ada kan? Ada nggak Pak? Itu banyak keinginan kita. Itu saking banyaknya keinginan disimbolkan kuning seperti bintang di dalam diri kita. Itu pun susah nanti perjalanannya. Ada nafsu yang diridhoi Allah, yang keempat nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu warnanya mana? Warna putih, belum muncul. Bapak-bapak kalau tekan matanya, tutup telinganya, tutup hidungnya, tutup mulutnya, tekan matanya, itu akan memburai. Yang hitam menyingkir, yang kuning menyingkir, yang merah menyingkir, akan muncul warna putih. Burai. Nanti kalau pas bapak-bapak melek begini, itu jadi gelap. Kenapa? Saking silaunya nafsul mutmainnah adanya di dalam relung hati kita yang paling dalam. Cuman tidak bisa dijelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini sekilas pembelajaran. Ada banyak tirai yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan hal itu kita terus ibadah, taqarruban ilallah, wiridan, zikiran, istighfar, dekat kiai, dekat ulama, dekat bimsaga, ya. Kalau dekat bimsaga insya Allah bahagia terus hidupnya. Karena orang yang nggak punya pusing, nggak punya kesedihan, ini beliau orangnya selalu bahagia. Ya, lihat aja deg-degnya. Wah, orang udah kalau ngeliat bimsaga pengen senyum aja, betul apa enggak? Itu tanda jiwanya tenang. Semoga beliau sehat panjang umur. Amen. Itu saja dari saya ya. Dan mudah-mudahan Neng Elsa Septiani Rukmana juga telah menerima hadiah pahala dari bapak-bapak semuanya. Amen. Karena apa? Wa idza quri'at, ketika Yasin dibacakan kepada mayit, khaffafat alaihi al-adzab, akan diringankan siksaan mayit yang sedang disiksa. Kalau disiksa, kalau mayitnya mendapatkan nikmat, maka akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Neng Elsa pada malam hari ini tersenyum dan mengucapkan hatur nuhun anu kapi hatur matur suwun ingkang sangat. Beliau mengucapkan itu dan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang hadir semuanya pulang dalam keadaan membawa barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.